Sepak bola dan Indonesia, dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Dari warung kopi sampai stadion besar, olahraga ini selalu jadi bahan obrolan seru. Tapi, tahukah kamu kalau sepak bola di Indonesia punya sejarah yang panjang dan penuh cerita menarik? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sepak bola pertama kali masuk ke Indonesia di zaman kolonial Belanda, sekitar akhir abad ke-19. Saat itu, orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda membawa olahraga ini dan mendirikannya di lingkungan mereka. Klub sepak bola pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Batavia Ash Voetbal Club, BVC, yang berdiri pada tahun 1994 di Batavia, sekarang Jakarta. Sepak bola bukan cuma soal olahraga, tapi juga punya peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Tahun 1930, seorang tokoh bernama Soratin Sosrosoegondo mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Di saat bangsa kita masih dijajah, PSSI jadi simbol perlawanan terhadap Belanda, yang saat itu punya organisasi sepak bola sendiri bernama NIVB. Lewat sepak bola, Indonesia mulai menunjukkan identitasnya sebagai bangsa yang merdeka. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Tapi, ada sedikit plot twist di sini. Tim yang berangkat ke Piala Dunia 1938 di Prancis itu bukan Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Saat itu, Indonesia masih dijajah, jadi tim yang dikirim berisi pemain-pemain dari Hindia Belanda. Sayangnya, mereka kalah di pertandingan pertama melawan Hungaria dengan skor 0-6. Meskipun begitu, jejak sejarah ini tetap membanggakan. Setelah Indonesia merdeka, sepak bola kita mulai menunjukkan taringnya. Di era 1950 sampai 1960, Timnas Indonesia jadi salah satu kekuatan di Asia. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat Indonesia menahan imbang Uni Soviet 0-0 di Olimpiade 1956. Uni Soviet saat itu adalah tim kuat yang akhirnya jadi juara. Sayangnya, di pertandingan ulang, kita kalah 0-4, tapi tetap, ini pencapaian yang luar biasa. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Pada tahun 1994, Liga Indonesia resmi digelar, menyatukan dua kompetisi besar sebelumnya, Galatama dan Perserikatan. Ini jadi awal era baru buat sepak bola nasional. Klub-klub seperti Persija, Persib, Arema, Persebaya, dan lainnya mulai berkembang pesat dengan dukungan supporter fanatik. Meskipun sepak bola Indonesia punya pasang surut, kita nggak boleh berhenti berharap. Dengan talenta muda yang bermunculan dan kompetisi yang makin berkembang, siapa tahu, suatu saat nanti kita bisa kembali ke Piala Dunia. Setuju nggak? Itulah beberapa fakta menarik tentang sejarah sepak bola di Indonesia. Gimana? Makin cinta sama sepak bola kita, kan? Kalau kamu punya cerita atau pendapat tentang sepak bola Indonesia, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.